Pak. 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 Hai guys, kembali lagi bersama dengan Aresi Rahmadani. Kali ini kita kedatangan tamu, anjay tamu. Kita kedatangan barang dan kira-kira apa sih yang ada di dalam ini? Dari kemarin gue beli-beli part mulu. Kan sebenarnya udah bener ya untuk motornya sendiri, untuk kondisinya sudah baik, udah bisa sun morgap kembali. Langsung aja gue jelasin kenapa gue beli part ini sama beli part ini ya. Oke, ini apa sih? Dari tadi masuk di plastik. Nah, ini namanya air filter saringan udara. Sekarang boxnya gede banget anjir. Udah kayak apa namanya, paket mainan. Anjay, Suzuki Genuine Parts. Ini oke, gue jelasin dulu karena yang kelihatan ini kan masih kotak misterius ya. Sedangkan yang ini udah kelihatan. Jadi gue mau unboxing juga karena di sini segelnya juga masih tertutup. Tuh, bisa dilihat kan? Masih tersegel dengan mulus, jadi belum gue buka sama sekali dan ini mau gue buka di hadapan pemirsa. Anjay pemirsa, udah kayak talk show aja ya. Oke, langsung aja gue buka air filter dari Suzuki Genuine Parts ini untuk khusus Satria FU injeksi ya, yang 150. Kenapa alasan gue pakai saringan udara yang original atau yang standarnya? Sebenarnya gue juga ada pemikiran ya untuk mau ganti Verox, namun banyak hal lah karena memang motor Satria injeksi gue ini untuk harian, karena sangat mengganggu ya kalau misalkan kita pakai untuk harian, nanti debunya itu bisa kemana-mana, terutama bisa masuk ke dalam pembakaran. Dan ya gue kan apa ya, pengemudi motor pelan, jadi tidak perlulah saringan udara yang open filter yang menggunakan Verox itu, karena meskipun memang sudah tertutup dengan besi-besinya itu dan apa ya, memang tarikannya lebih kencang, lebih enteng karena memang itu kan mirip-mirip open filter ya, jadi bolong-bolong gitu, tapi tetap debu itu bakal masuk. Dan kalau kalian ingin menggunakan Verox silahkan, tapi tidak disarankan untuk harian apabila kalian gunakan untuk bekerja, misalkan di daerah pabrik ataupun ya jalanan-jalanan berdebu lah, misalkan belum di aspal ataupun belum di paving block ya untuk jalan-jalannya. Oke, langsung aja. Air filter ini memang bermanfaat banget untuk menyaring debu-debu yang masuk nanti ke dalam ruang pembakaran, jadi sangat mengurangi dampak risiko akibat dari debu-debu yang masuk ke ruang pembakaran, dan itu nanti akan menimbulkan kerak yang sangat tidak baik ya untuk mesin kalian. Dan air filter udara ini memang sebagai fungsinya yaitu menahan atau menghadang debu-debu yang bakal masuk nantinya ke ruang pembakaran, jadi udara yang didapatkan di ruang pembakaran tersebut lebih bersih. Dan yang ditakutkan lagi kalau misalkan kalian nggak menggunakan saringan udara bawaan dari pabriknya, itu biasanya part-part yang bisa menyebabkan haus sih gitu. Ini bukan menakut-nakutin, bukan gua apa emang lu nggak ada duit aja, bukan, karena memang duit mah ada sebenarnya untuk ganti Verox. Apalagi kan sekarang kan Verox kan ada yang PNP tuh ya, jadi nggak langsung open filter gitu, bisa langsung dipasang di boxnya Satria injeksi. Tapi gue kurang minat dan banyak referensi serta sumber yang udah gue baca, jadi lebih baik gue ganti yang standar aja supaya lebih nyaman, aman, dan tidak takut kalau misalkan kita sering keluar atau motor tersebut dipakai untuk harian. Oke, langsung aja kita unboxing ya tanpa banyak basa-basi. Kita perlu cutter untuk membuka. Oke, kita buka pelan-pelan. Oh tidak, kita buka segel. Oke, kita lihat ya seperti apa. Dan ini isi dalamnya. Anjay kan, udah kayak segitiga pengaman. Dan ini untuk kondisi dari filter udaranya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli filter udaranya, disarankan untuk beli originalnya ya, langsung dari Suzuki Genuine Parts alias di bengkel resminya. Dan untuk harganya sendiri jauh lebih miring daripada kalian harus beli toko online, sorry. Jadi untuk filter udara ini harganya itu 43.500 ya untuk harga bengkel resminya. Kenapa gue ganti? Karena memang untuk kertasnya sendiri udah kotor dan besok bakal gue ganti juga. Oke, nah ini untuk penampakannya ya dari filter dari Satria injeksi. Untuk kualitas plastiknya juga sama aja sih. Bahkan ini ditutupnya pakai lilin anjay tuh. Oke. Langsung aja ini untuk part yang pertama setelah gue unboxing, lalu part yang kedua. Tara, ini untuk part yang kedua ada isi apakah ini kotak misterius dari Tokopedia. Langsung aja kita buka ya.
Ini dia. Udah kayak cincin kawin. Dan gua beli sensor TPS guys. Dan ini original. Ini dimana gua beli? Gua beli saringan udara Satria Injeksi sama TPS ini beda tempat ya guys ya. Ini gua beli di online karena memang di bengkel resminya sendiri itu sudah tidak jual alias inden ya. Selain inden juga barangnya kosong sih, kemarin udah gua tanya. Dan lo tahu nggak sih kenapa alasan gue beli TPS ini? Karena memang di Satria Injeksi gue ini kemarin pada saat melakukan reset ECU itu tidak bisa cuy, nggak tahu kenapa, dan itu muncul kode C16 ya. Nah, usut punya usut, anjay, usut punya usut. Nggak kusut aja sekalian. Dan kenapa ganti TPS ini? Karena referensi gue waktu itu baca-baca juga dari komunitas-komunitas, terutama komunitas Facebook ya, banyak yang menyarankan, dan gue ada sedikit informasi ini bagi kalian yang mungkin membutuhkan kode error yang komplit ya. Nah, kalian bisa langsung pause video ini ya. Ini dia. Nah, itu tadi untuk beberapa informasi yang sekiranya kalian butuhkan apabila muncul kode error di speedometer Satria Injeksi kalian. Nah, gue sedikit menjelaskan kenapa gue beli TPS ini. Karena gue sendiri itu muncul kode C16. Coba kita buka aja kali ya, biar kalian nggak penasaran juga. Oke, ini udah gue buka. Dan kodenya itu muncul C16 pada saat gua reset, dan itu pada saat gua reset nggak mau balik ke C00 alias normal dan tetap muncul C16. Yang gua takutkan juga mungkin bisa jadi fuel pumpnya gua ganjel, tapi dari informasi yang barusan gua munculkan itu ternyata C16 adalah TPS-nya lengket. Jadi sebelumnya kayaknya dulu gua pernah deh cuci gue pernah cuci throttle body. Jadi si throttle bodinya itu sempet kena kayak semacam Rexco yang gue pakai atau carbu cleaner, dan itu kan sebenarnya kan si TPS ini tuh nggak boleh kena cairan apapun ya kecuali bensin gitu, karena bensin masih aman sih untuk dibersihkan. Dan ini untuk Satria Injeksi, jadi di sini tuh biasanya ada baut L bintang ya. Dan besok bakal gua kasih tahu untuk ukuran-ukurannya ya. Dan ini katanya sih original, dan mudah-mudahan aja kode C16-nya bisa hilang. Tapi yang kita dapatkan di sini, kita hanya dapat seal yang ini aja. Duh, nggak bisa fokus ya, soalnya gelap. Ini gua kasih unjuk. Nah, ini nih ada sealnya di sini. Jadi yang kita dapatkan hanya seal ini, sedangkan untuk seal yang ini kita nggak dapat ya. Di sini ada yang bulat kalau misalkan kalian lihat nanti besok pada saat gue bongkar dan gue pasang ya. Jadi stay tune terus untuk pemasangan TPS-nya ini seperti apa di Satria Injeksi gua, dan mudah-mudahan aja saat kita lakukan reset ECU tersebut itu bisa kembali ke C00 alias kembali seperti semula. Nah, dari kemarin itu yang gue curigakan juga si C16 ini kenapa nggak bisa bener gitu dan nggak bisa gue reset gitu. Jadi dari informasi yang gue dapatkan di komunitas All New Satria Injeksi, jadi memang TPS-nya ini macet karena gue inget pernah ngebersihin ginian tanpa dilepas ya dari si pihak bengkelnya. Jadi makanya kalian mesti hati-hati kalau misalkan membersihkan throttle body. Ditakutkan kalau misalkan kalian mengenai sensor-sensor ini sangat bahaya cuy, karena ya itu tadi bisa TPS lengket ataupun pergerakan motor kalian itu tidak sempurna ataupun tidak mulus ya. Dan untuk TPS ini fungsinya sangat penting sekali karena mengatur suplai bahan bakar ya antara throttle body dan debit bensin udara, dan debit bensin itu tercampur dengan sempurna dengan alat elektronik ini. Oke. Simak terus saja di Aresi Ramadhani seperti apa nanti, apakah bisa hilang kode C16 dengan penggantian TPS ini. Kalian ikuti terus ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Dan untuk harga TPS ini tuh kemarin gue dapat di kisaran angka 97.500. Tuh nanti gue taruh link deskripsi di bawah ini ya. Nanti kalian bisa cek aja apabila kalian TPS-nya rusak atau misalkan berbet atau muncul kode-kode error seperti yang gue alami contoh C16 tadi, ya kalian mesti ganti ini. Besok bakal gue coba
Jika ganti TPS ini C16 masih muncul, nanti kita tarik kesimpulan sebenarnya yang rusak itu yang mana, antara TPS ini atau yang rusak adalah ganjel fuel pump tersebut. Oke, dan mungkin videonya segitu aja. Sampai jumpa di next video berikutnya ya. Ya, bye-bye.